Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau ngomong ya tentang lucunya teman-teman kita yang ada di sebelah, di mana kali ini kita akan membahas tentang meninggalnya ya atau sudah kembalinya ke rumah Bapak ya, ke rumah Bapak mereka yang nggak tahu di mana, yaitu Pendeta Besar Yesaya Pariaji ya. Bersama kita ketahui sama-sama ya, kalau 2 hari yang lalu tanggal 5 itu Pendeta Besar Yesaya Pariaji, pendiri Gereja Tiberias Indonesia, seorang pendeta yang terkenal karena minyak urapan, itu menghembuskan napas terakhir atau meninggal dunia lah ya, meninggal dunia, di mana semasa hidupnya nih Yesaya Pariaji ini terkenal sering melakukan KKR ya, dan juga sering melakukan mukjizat-mukjizat kesembuhan dengan menggunakan minyak urapan. Agak berbeda dengan Andi Simon ya. Kalau Andi Simon, Pastor Andi Simon kan nyembuhin orang dengan ditepuk-tepuk gitu kan, dipukul-pukul. Kalau Yesaya Pariaji dia lebih fokus dengan minyak urapan ya, sekalian jualan lah. Minyak urapan itu dijualin, kalau orang mau sembuh dari COVID, mau tidak terkena COVID, gunakanlah minyak urapan tersebut. Itu salah satu tagline yang paling sering dia gunakan ya, paling sering dia jual dulu. Jadi saya agak bingung gitu ya, kenapa oten-oten ini percaya banget yang gituan ya, sangat percaya yang gituan, minyak-minyak sakti ya, minyak-minyak yang punya kekuatan seperti itu ya. Jadi agak aneh gitu. Jadi ya inilah sifat-sifat oten-oten lah. Saya gimana mau bilang ya, memang seperti itu, mereka sangat suka percaya dengan hal-hal yang berbau mistik dan aneh-aneh, supranatural ya. Terus eh, kematiannya ya atau meninggalnya Pendeta Pariaji ini yang lebih ngakak adalah anaknya ya. Anaknya kemarin itu kan memberikan khotbah terakhir lah sebelum tutup peti ya, sebelum tutup peti buat khotbah terakhir ya, ucapan terakhir. Yang lebih ngakaknya adalah pernyataan dari anaknya, di mana anaknya ini seperti biasa memberikan nomor uang siat, nomor togel ini ya. Saya nggak tahu kenapa suka sekali memberikan angka-angka ya, dengan mengatakan ini angka tiba-tiba keluar terus ya. Jadi keluar-keluar terus. Dia bilang ada beberapa angka yang punya pengaruh luar biasa nih terhadap kematiannya Pendeta Pariaji ya. Terus angka-angka apa saja nih yang keluar ya. Jadi ini salah satu angka-angka yang luar biasa bagi para jemaat Pendeta Yesaya Pariaji. Mungkin boleh nih beli ya, pasang nomor togel ini ya, nomor togel, karena kalian kan suka gitu. Kayak si Kosman aja kalian suruh untuk jadi ini dukun togel ya, karena Kosman itu kan dulu dukun togel, ini tiba-tiba muncul lagi nomor, dan ini nomornya lebih spesifik, bisa menang mungkin. Ya, bagi teman-teman silakan dicek dulu nomor ini, dan nomor-nomor apa saja yang disampaikan oleh anak dari Pendeta Yesaya Pariaji, silakan kalian nonton video berikut ini. Pendeta Pariaji dipanggil Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus kemarin, dan saya bersama dengan Papa sampai detik-detik terakhir kami perjamuan kudus. Dan kemarin adalah perjamuan kudus terakhir Pendeta Pariaji sebelum Papa masuk ke dalam kemuliaan. Dan Pendeta Pariaji dipanggil Tuhan 5 Mei 2022 kemarin jam 10:52. Dan saya renungkan banyak angka 5 dan angka 2 di situ. Dan Tiberias Ministry berdiri 22 Mei. Jadi jam 10:52, 5 Mei 2022, 5522. 22 Mei adalah berdirinya Tiberias Ministry, sekaligus ulang tahun istrinya tercinta. Dan kita tahu signifikansi dari 5 roti dan 2 ikan. Dan saya percaya
Ini legacy bagi kita, tanda bagi Gereja Tiberias. 5 roti 2 ikan berbicara mengenai kelimpahan, pelipat gandaan. Dan itu adalah satu mujizat dalam Alkitab yang ditulis dalam keempat Injil. Secara konsisten semuanya menulis mengenai mujizat tersebut. Dan saya percaya ini meninggalkan bagi kita boleh percaya mujizat, kelimpahan dan pelipat gandaan dalam Tuhan Yesus. Dalam pengorbanan, roh martir, dalam kekudusan yang selalu ditekankan oleh Pendeta Pariaji. Secara KTP, Pendeta Pariaji berumur 77 atau 78, tapi umur sebenar beliau tahu lebih dari itu karena zaman dulu pencatatan dan dokumentasi tanggal kelahiran begitu bagus. Dan belum lama keponakan beliau, seorang dokter medis di Angkatan Darat, Dr. Puji, menyampaikan bahwa umur beliau paling sedikit 91-92. Tapi Pak Pariaji selalu kadang terbuka kepada saya mengenai umur sebenarnya beliau. Papa selalu mengatakan kepada saya, Papa sebenarnya sudah tua, karena pada masa Jepang hampir lulus SD. Tapi Papa selalu tambahkan jangan bilang-bilang mama, saudara. Karena di depan mama umurnya rahasia. Tapi kita bersyukur Pendeta Pariaji sehat dan umur panjang dan hidup dalam kepenuhan yang luar biasa. Nah, Pak Pariaji selalu mengatakan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia inginkan semuanya sudah ia dapatkan. Dan semua doanya ia katakan Tuhan sudah kabulkan. Dan kami bersama beliau sampai detik yang terakhir, dan beliau masuk dalam kemuliaan dan meninggalkan dunia ini luar biasa, minim penderitaan, minim rasa sakit. Akhir-akhir ini khotbah beliau selalu mengenai persiapan berjumpa Tuhan, berkhotbah mengenai jubah, dan mama selalu berkata, Papa nggak usah ngomong tentang hal itu karena berbicara mengenai jubah dan ada penglihatan melihat jubah yang begitu banyak, dan Papa bertanya, apa Papa mau dipanggil Tuhan? Tapi Mama selalu mengubris, tidak mau mengubris hal tersebut dan diskusi mengenai hal tersebut. Dan juga Pak Elfris mengingatkan, Papa pernah mimpi melihat kapal besar dan ada angka 352. Saya nggak mengerti angka 3-nya, tapi angka 5 dan 2-nya lagi-lagi ini saya yakin tanda bagi kita, khususnya jemaat Tiberias. Ada teman Papa di sini, Pak Anggoro, juga bercerita bulan lalu bercakap-cakap dengan Pak Pariaji hampir setengah jam, mungkin sejam di telepon, dan Pak Pariaji berbicara mengenai pensiun, dan hari ini beliau pensiun secara luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Saya juga mohon maaf kepada jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu dan ruang, dan kita belum keluar dari pandemi, kita belum memasuki pasca pandemi karena keterbatasan ini, sehingga sebagian besar dari kita akan mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Dan mohon pengertiannya juga karena kita harus menguatkan Mama. Dan ini berat buat Mama karena Papa suami yang baik sekali. Mereka tidak terpisahkan, kemana-mana selalu berdua. Kalau ke ruang tamu saja harus, atau ruang makan saja harus bersama. Tapi kita akan kuatkan Mama. Mama tidak sendiri, Mama sama anak-anak, sama cucu. Ya, teman-teman sudah dengar ya bagaimana Aristo Pariaji ini menyampaikan bahwa ada beberapa angka yang luar biasa muncul. Yang pertama adalah 5 Mei 2022, ya, angka 5 dan angka 2. Ya, 5 dan 2. Jadi 5 Mei 2022, 5 bulan 5 tahun 2022.
Ya, di menit ya 10 jam 10 menit 52. Jam 10 menit 52 ya. Saya juga nggak tahu kok bisa tahu dia sampai menitnya. Kalau jamnya orang meninggal biasanya tahu gitu kan. Jam 10 meninggal. Tapi menitnya gimana tahu? Itu kan cuman kurang lebih. Ya gimana kita tahu menitnya kecuali dia sebelum meninggal kayak gitu kan. Udah sesak napas tiba-tiba teng meninggal gitu. Mungkin tahu. Tapi ini kan tiba-tiba meninggal gitu saja nggak bisa pas lah. Ya waktu dia meninggal juga kalian pasti akan panik, akan sibuk gitu kan. Nggak mungkin liatin jam. Siapa yang begitu dia meninggal liatin jam duluan gitu. Ya bisa jadi 53, bisa jadi 51, 50 gitu kan. Pasti ada selisih berapa menit lah. Ini tiba-tiba tank bisa pas 52. Ya saya nggak tahu apakah memang disetting ataukah memang mereka waktu meninggal itu lihat jam dulu gitu kan. Tungguin bapaknya meninggal, hari bentar dia mau meninggal gitu kan. Ini agak lucu gitu. Bisa pas menit 52 ya. Jadi ya Oten-oten ini kadang-kadang aneh-aneh saja. Terus dikatakan 22 Mei ya Gereja Tiberias berdiri dan juga hari ulang tahun dari Ibu Darniati. Ya, Ibu Darniati ini adalah istri dari Yesaya Pariaji ya, 22 Mei. 22 bulan 2, bulan 5, sorry ya. 22 bulan 5. Jadi ada angka 5, ada angka 22. So, nomornya berapa yang mau dipasang ini? Ya, yang mau dipasang 5, 2, 5 dan angka 2 ya serta angka 0 gitu. Kalian pilihlah ke gimana otak hatinya 5022 ke atau 2205 ya pokoknya kurang lebih ada 4 angka itulah. 5, 0 dan 22. 22 ya, jangan dua sekali aja gitu. Duanya dua kali. Ya, karena ini angka luar biasa 22. Oke, inilah saya nggak tahu kenapa Oten-Oten ini suka melakukan yang namanya eh, cocok logi. Semua dicocok-cocokkan, semua dinyambung-nyambungkan. Inilah kebiasaan-kebiasaan dari para oten-oten paukers ini. Saya juga bingung kenapa suka sekali mereka melakukan hal tersebut. Ya, terus dikatakan bahwa umur dari pendeta Yesaya Pariaji bukan 74 tapi 92. Luar biasa ya, bisa sampai 92. Ini panjang sekali umurnya. Ya, kalau 92 benaran ya luar biasa gitu. Ya, saya nggak tahu apakah benar 92. Dia bilang nggak ada pencatatan. Ini aneh juga gitu ya. Nenek saya aja tahu umurnya berapa waktu dia meninggal 81. Ya, nenek saya aja ada datanya gitu. Zaman dulu memang data tuh jelek, tapi tahun kelahiran biasanya kurang lebih tahu gitu kan. Misalnya kamu lahir eh, 2 tahun atau 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, kan gitu patokannya. Sebelum Indonesia merdeka. Kalau orang-orang yang umurnya benar-benar udah 70-an, 80-an itu biasa patokan mereka itu. Ya, saya hidup pas zaman Belanda gitu kan. Oh, saya waktu penjajahan Belanda udah rasain gitu. Jadi kurang lebihnya dapat gitu angka kelahirannya. Ini selisihnya 74 ke 92 jauh sekali coy. Ya 18 tahun yang benar aja gitu. 18 tahun tuh selisihnya jauh sekali. 18 tahun tuh anak udah besar gitu kan, udah jadi remaja. Ya, aneh-aneh aja. Dan saya nggak tahu ya, umur berapa pendeta Yesaya Pariaji menikah sehingga anaknya si Aristo ini masih umur segini gitu. Apakah kalau dia umur 92 artinya dia menikahnya umur 50-an dong. Ya. Kalau dia menikah umur 50-an ya ketahuan dong dari wajahnya umur 50-an. Ada-ada aja. Ini oten-oten ini kadang lucu gitu ya. Umur pun mau nipu. Umur aja mau nipu, apalagi yang lain. Ya, bukan saya yang bilang loh. Ini dia yang cerita kan. Bapaknya nipu mamanya, bilang jangan kasih tahu umur mamanya. Jangan kasih tahu ke mamanya umur dia. Ya, jangan kasih tahu umur dia ke mamanya. Bukan saya yang ngarang-ngarang loh. Artinya yang ginian aja kamu mau nipu, ngapain gitu. Ya, saya juga bingung kenapa yang ginian pun harus sandiwara sana, sandiwara sini. Padahal kan umur itu apa ya? Ya nggak penting-penting amat juga gitu ya. Terus memangnya kalau istrinya tahu umur dia sekian, diceraikan dia kan nggak mungkin juga. Ya, oh ketahuan ternyata umur kamu lebih tua gitu kan. Saya nggak mau lah. Ya, saya nggak mau dengan orang tua. Saya ceraikan kamu. Kan nggak mungkin. Udah nikah kok. Udah nikah udah punya anak gitu. Lebay gitu ya. Terus ya saya juga bingung gitu. Kenapa tiba-tiba yang dibahas adalah angka-angka gitu ya. Angka 5, angka 2 gitu. Mentang-mentang di Alkitab itu ada 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Semua dicocok-cocok logi kan. Ya, kenapa nggak sekalian juga kamu cocokkan dengan wah ini nubuatan Yesus gitu kan atau apa Yesus gitu. Semua dicocokin. Tapi ya udah namanya udah meninggal. Ada beberapa hal yang kita cukup sayangkan di mana termasuk harga peti mati yang digunakan pendeta Yesaya Pariaji ya dikatakan
Ya konon dikatakan ini ya, bukan dari saya, ini sumbernya dari Oten, peti matinya itu berharga 1 miliar, dan kalau kita lihat memang peti matinya itu spesial ya, peti mati requestan lah, tempahan khusus, ada emasnya. Ya, kalau Alabu bilang untuk apa dikubur dengan emas, peti mati emas, karena kalau peti matinya emas susah nanti jadi tanah gitu kan. Kalau kayu cepat dia, kayu cepat terurai jadi tanah. Kalau emas ya nggak bisa terurai, dia akan bentuknya seperti itu terus. Ya, sama kayak misalnya makam-makam raja-raja zaman dulu ditemukan gitu kan, kayak Firaun gitu. Kenapa bisa ditemukan? Karena petinya ya awet gitu, petinya awet, di dalamnya juga awet karena dibalsemin gitu kan, dibalsemin. Nah, sedangkan manusia itu kan meninggal harusnya kembali ke tanah. Manusia itu harusnya ya dari tanah kembali ke tanah. Kalau seperti itu kan dia nggak kembali-kembali ke tanah. Ya, nggak kembali-kembali ke tanah. Karena medianya nggak bisa gitu. Tempat petinya itu nggak bisa terurai jadi tanah. Kasihan gitu. Ya, apa mau nanti 100 tahun lagi ditemukan atau 200 tahun lagi digali gitu kan. Ditemukan mayat seorang pendeta yang pernah terkenal 200 tahun yang lalu. Kan nggak masuk akal gitu. Aneh-aneh aja. Ya. Dan pasti catatannya juga lengkap. 100 tahun lagi ya catatan dunia tahun 2022 ini ya ada. Namanya kita udah masuk ke zaman pencatatan digital ya. Nggak digital pun zaman dulu pencatatannya udah lengkap 1000-2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Gampang sekali. Jadi agak aneh ya saya melihat semua dicocok logikan dengan angka-angka. Yang pertama. Terus yang kedua ya bagaimana umur pun harus tipu-tipu. Saya nggak ngerti ya kenapa orang yang katanya itu pendeta besar, pendeta yang diurapi oleh Tuhan, tapi kok seperti ini gitu. Yang ginian, yang simpel-simpel aja mau tipu ya. Belum lagi kalau kita bicara minyak urapan itu banyak sekali lah skandal-skandalnya. Dan gereja Tiberias serta pendeta Pariaji juga adalah salah satu pendeta yang tidak pernah luput dari kontroversi ya. Banyak sekali kontroversinya, dari menjual minyak urapan, ya terus menimbun harta, banyak lah. Ya, salah satu pendeta terkaya soalnya dia. Yesaya Pariaji adalah salah satu pendeta terkaya di Indonesia. Salah satu yang terkaya ya, bukan main-main loh. Kalau dilistkan 5 besar, dia masuk dalam 5 besar yang terkaya. Jadi kalau dia beli peti mati 1 miliar, ya maklumi aja gitu. Untung bukan yang 100 miliar dia beli. Kalau 100 miliar pun sanggup dibeli. Cuman ya habis dibeli, uang mereka babak belur. Tapi 1 miliar pun udah luar biasa. 1 miliar itu kalau dibelikan cireng sama cimol, itu udah satu kampung itu. Kalau dibelikan micin juga orang udah ngisap micin itu satu kabupaten mungkin ya. Satu kabupaten tuh bisa bisa makanin itu ngicip-ngicip micin semua itu. Jadi sayang uang 1 miliar itu gitu kan. 1 miliar tuh kalau dipakai untuk yang lain banyak lah gunanya ya. Untuk bangun rumah anak terong juga udah bisa. Karena rumah anak terongnya Rudi Yones tuh 1 miliar harganya. Dia bilang ya, dibangun itu 1 miliar tapi belum sama isi dalam lah, bangunan fisik, tapi semua udah cat, udah semua gitu kan. Ya bisa bangun gereja, bisa bantuin gereja lain gitu kan. Banyak tuh gereja-gereja yang bangkrut, termasuk yang di Malang kemarin yang mau dijual 550 atau 650 juta. Ya gereja di Malang yang bangkrut kemarin mau dijual sekalian izin yayasannya 650 juta. Udah bisa beli itu. Udah bisa beli satu gereja itu, udah bisa sekalian renov sekalian di dalamnya. Renov ya. Masih ada sisa 350 juta untuk direnovasi. Saya rasa udah cukup lah. Toh dia juga nggak hancur-hancur amat gerejanya. Ya banyak sih manfaat, tapi ya namanya orang kaya terserah dia lah. Nanti kita dibilang iri dengki pula gitu ya, uang-uang dia kok. Ya kalau saya juga punya uang, saya juga pakai kok, tapi ya pakainya nggak sampai yang nggak penting gitu. Kita pakainya yang berguna saja. Tapi itu aja ya laporan dari kita, di mana pendeta Yesaya Pariaji telah menghembuskan napasnya 2 hari yang lalu, dan kita tunggu siapa penggantinya. Ya ini akan jadi pertempuran bintang nih di dalam gereja Tiberias ya, karena semua orang juga pasti pengen menduduki posisi sebagai ketuanya. Nah, tapi saya rasa pasti turun ke anaknya nih si Aristo ya. Teman-teman bisa lihat kalau di kekristenan tuh memang seperti itu, diwariskan. Ya. Tahta itu diwariskan. Dan teman-teman akan lihat Aristo Pariaji ini akan jadi pemimpin berikutnya dari gereja Tiberias. Tidak mungkin orang dari luar. Nah, inilah kelebihan dari kekristenan ya. Mereka bisa mewariskan sesuatu kepada anak cucunya gitu kan. Kerajaan bisnis. Ini bukan rumah Tuhan, ini kerajaan bisnis. Karena kan jemaatnya itu domba. Ya, domba itu artinya identik dengan peternakan. Ya, jadi mereka ini sedang beternak domba,
Dan ya peternakannya itu milik orang, ada kekayaan di situ, ada penghasilan, ada pendapatan di situ, ada aset. Jadi maklumilah, gereja itu ya peternakan, peternakan domba. Domba itu kan diambil ya, dagingnya diambil, terus kulitnya ya jadi wool. Jadi ya inilah yang dilakukan ya. Jadi oten-oten ini tidak lebih daripada domba-domba yang diperas setiap bulannya, setiap harinya gitu kan. Jadi mereka ini bukan bekerja untuk Tuhan, tapi memang mereka ini peternak sejati. Mereka peternak domba-domba untuk menghasilkan uang-uang yang luar biasa banyak. Ya, jadi oten-oten, selamat jadi domba yang baik lah. Jadi domba yang gemuk dan bisa menghasilkan banyak. Mungkin itu aja dari saya, ini masih error kepala saya, entah kenapa, pusing sekali. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan teman-teman yang nilai sendiri lah. Ini bagaimana ini pendeta ya, tiba-tiba ngeluarin nomor togel pula. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.